Haleluya, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kesempatan demi kesempatan Tuhan. Kami bisa duduk di kaki Tuhan. Kembali hari ini Tuhan, kami tahu di dalam hadirat Tuhan selalu perkara besar terjadi. Itu sebabnya yang datang dengan letih lesu dipulihkan, bahkan yang sakit saat ini juga Tuhan, aku berdoa kesembuhan terjadi. Kami sebenarnya Tuhan sadar bahwa memang kami sudah berdoa dari posisi yang sudah menang, karena Kristus sudah katakan selesai di kayu salib. Itu sebabnya hari ini Tuhan dalam posisi yang menerima kebaikan Tuhan, menerima kesembuhan, menerima pemulihan. Kami berkata Tuhan dengan iman kami di dalam anugerah Tuhan, biarlah hal-hal itu terjadi atas kehidupan kami. Khususnya di tahun ini Tuhan, kami butuh tubuh yang sehat, kami butuh jiwa yang sehat untuk senantiasa berkarya, untuk senantiasa melayani Tuhan dan berfungsi sebagai manusia warga kerajaan sorga. Terima kasih ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Tidak berasa udah masuk bulan Februari, waktu berjalan dengan cepat. Saya udah gak bisa bilang selamat tahun baru karena udah gak sah kata orang. Udah bulan Februari soalnya. Saya mau sampaikan apa yang saya katakan di bulan lalu. Saya ada trip ke Bangkok dan kemarin itu annual trip. Setiap tahun kami berkumpul di sana dan itu adalah pertemuan summit antara semua yayasan-yayasan Kristen yang ada di Asia dan juga beberapa dari Afrika. Kita semua harus kasih presentasi dan mapping, kemudian kita berdoa. Saya cuma mau beritahu bahwa kemarin kalau kita lihat di semua program itu, kami diberitahu bahwa dan memang sebenarnya kita juga harus sadar gitu ya. Populasi dunia itu setengahnya ada di sini. Dipenuhi dengan populasi dari India, negara nomor 1 terbesar populasi di dunia, sudah melewati Cina. 1,4 miliar kalau nggak salah. Kemudian pastinya Cina dan yang kedua Indonesia. Indonesia saya nggak tahu berapa lama lagi akan menembus 300 juta mungkin. Jadi populasi terbesar setengah itu ada di sini, setengahnya lagi ada di sebelah kirinya. Nah, kemarin yang datang itu banyak dari negara-negara seperti Bangladesh, India, Cina, Laos, Myanmar, Burma, Nepal, Himalaya dan lain sebagainya lah. Kami melakukan presentasi satu-satu. Yang saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu begini, biar kita mengerti juga apa yang terjadi di dalam dunia, khususnya di dalam region inilah. Tahun lalu, di dalam sesi foto aja, itu sesi fotonya harus dilakukan 2 kali dengan pesertanya. Karena ada satu sesi foto di mana peserta dari Cina itu nggak boleh ikut, karena mereka dipantau sama negara, sama pemerintah. Bahkan kemarin ada yang datang ke sana itu mereka tidak bisa langsung terbang ke Bangkok, mereka harus pergi ke negara-negara lain baru ke sana. Karena kalau enggak nanti paspornya ketahuan. Ngapain kamu di sini? Dicurigai dan lain sebagainya. Bahkan mereka dikasih tahu bahwa mereka harus ibadah hanya 1 kali seminggu. Mereka tersenyum sih, mereka bilang, dan kita ya karena kita senyawa ngomongnya ya, mereka bilang ya, mereka nggak sadar bahwa setiap hari itu adalah ibadah. Mereka tidak sadar bahwa setiap hari ketika kami bersentuhan dengan orang dan lain sebagainya, penginjilan berjalan terus. Sebentar lagi jangan kaget kalau mereka akan deklarasi negara Kristen terbesar di dunia, karena ratusan juta sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Dan walaupun presentasinya kelihatannya masih agak sedikit kecil dari 1 miliar lebih, ya berikan tepuk tangan untuk Tuhan, yes, betul. Karena presentasinya masih kelihatan kecil, tapi nggak ada negara sebanyak itu orang Kristennya. Kami juga presentasi dan ada satu sesi di mana kami membahas tentang persekusi di negara masing-masing. Itu sesi tertutup sekali, HP nggak boleh nyala, nggak boleh ada yang ngerekam dan tidak boleh ada yang foto. Ini saya mau kasih tahu aja Bapak Ibu ya. Makanya mengucap syukurlah, walaupun Indonesia juga ngalami aniaya, tapi kalau dibanding dengan mereka, kasihan saya. Ada satu negara, saya nggak bisa sebutin lah. Karena kita sudah sepakat di situ. Ada satu negara, di tengah-tengah sesi persekusi dia dapat surat terbuka loh, surat terbuka. Dikatakan kalau kamu pulang
dan gereja kamu tidak kamu tutup. Kami akan bakar. Kami akan bakar. Itu terjadi. Jadi singkat cerita, dari akhirnya kita berkumpul, kita akhirnya sepakat gitu ya. Yang kita doakan adalah bukan supaya persekusinya tidak ada. Karena kita semua paham bahwa Matius 24 sudah mengatakan di akhir zaman itu persekusi akan makin, atau aniaya akan makin berat. Dan itu sudah disiratkan sendiri sama Yesus. Itu sebabnya doa kita isinya adalah 3 hal. Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami perlindungan Tuhan, dan yang ketiga, Tuhan berikan kami respon yang benar. Kalau respon kami benar, Alkitab mengatakan kasih mengalahkan segala-galanya, pertobatan terjadi. Karena Tuhan biarkan itu terjadi supaya manusia, supaya dunia melihat kemuliaan Tuhan. Dan itu yang terjadi di Indonesia. Makin banyak, dan saya kalau ngobrol sama teman-teman hamba Tuhan, yayasan saya ini yang didirikan orang tua kami ini sudah 59 tahun Bapak Ibu usianya. Dan kami punya satu divisi yang bantu hamba Tuhan setiap bulan. Itu sebabnya saya sering pergi ke desa, kota, kecamatan, bahkan ke gunung. Tahun lalu kami ada trip ke gunung di Papua. Dan seringkali kami juga menyidak mereka. Ada beberapa teman-teman hamba Tuhan yang ada di Gunung Kidul misalnya dan lain sebagainya. Kita naik ke sana aksesnya harus pakai motor misalnya. Dan itu yang kami lakukan. Dan kemudian saya dengan teman-teman udah default lah ya, ini tiap bulan udah di Jakarta, kami akan bantu panti asuhan sama orang-orang yang ada di bawah kolong jembatan, yang orang-orang marginal lah. Itu tiap bulan udah berbagi kasih. Yang kami lihat di lapangan, dan saya bisa bagikan selama 5 tahun terakhir ini, pertumbuhan kekristenan di Indonesia itu memang dahsyatnya luar biasa, pesatnya luar biasa. Dan yang mereka selalu katakan adalah ketika ditanya, hampir 90% selalu bilang gara-gara sosial media. Jadi saya selalu akan ingetin jemaat, saya nggak akan capek-capek ingetin jemaat, gunakan sosial mediamu sebagai mimbarmu. Kalau engkau nggak punya konten, forward konten yang engkau suka yang memberkati dirimu, atau kalau tidak, posting aja ayat Alkitab. Kita nggak pernah tahu siapa yang akan baca, dan banyak orang membutuhkan Yesus. Dan hari ini kita punya mimbar yang ada di dalam tangan kita. Jangan dipakai untuk hal-hal yang lain. Jangan mencibir, debat kusir, nggak penting hal-hal seperti itu. Gunakan sosmedmu menjadi mimbarmu. Dan banjiri Indonesia dengan firman Tuhan. Dan saya percaya banyak orang akan terima Yesus sebagai juru selamat. Amin. Kita ditempatkan di negara ini, Tuhan punya maksud. Dan cintailah negara ini dengan segala kekurangannya, doakan, jangan dicibir-cibir, katakan kata-kata berkat atas bangsa ini. Khususnya atas kotamu Surabaya. Dan saya percaya Indonesia akan dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yes. Saya pulang kemarin dari sana saya ke recharge sama istri saya. Istri saya ke recharge. Kita nangis di situ. Saya bilang, Tuhan, lihat ini hamba-hambamu yang melayani Tuhan tuh, waduh, betul-betul udah gak ada pamrih lah. Saya ke recharge. Saya bilang, yuk kita saling afirmasi. Kita saling berpelukan, kemarin kita saling mendoakan, kita menangis sama-sama. Karena mereka udah teman-teman, kita udah setiap tahun ketemu soalnya. Dan kita saling membantu, saling berbagi kasih juga dengan mereka dan seterusnya. Ya, jadi kira-kira begitu. Oke, firman Tuhan hari ini saya berikan judul mau lari kemana kita. Jadi setiap kehidupan itu Alkitab menggambarkan ini adalah sebuah perlombaan. Ya, perlombaan iman kita. 1 Korintus 9 ayat 24 mengatakan begini. 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah, karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Pertandingan ini merupakan sebuah kehidupan iman, sebuah perjalanan iman digambarkan sebagai sebuah perlombaan. Kalau saya bisa tambahkan, perlombaan itu jangan pernah banding-bandingkan diri dengan orang lain, bandingkan diri kita dengan diri kita sendiri yang kita lakukan kemarin atau tahun lalu. Bandingkan diri kita dengan diri kita sendiri, kemudian mulai bicara sama diri sendiri. Kemarin hari Kamis kita membahas bagaimana ada satu pribadi yang paling sering bicara sama dirinya sendiri, yaitu Daud. Dan Daud ini ngomong sama dirinya sendiri, dia memperkatakan kata-kata berkat, dia tegur jiwanya bahkan. Dia berkali-kali, makanya saya suka baca ayat-ayat yang menggambarkan tentang ketika Daud itu ngomong sama dirinya sendiri. Karena dia tahu dirinya ini penuh sampah. Diri kita juga banyak sampahnya karena kita tinggal di tengah-tengah kegelapan. Dia ngomong seperti begini, salah satu contohnya, hai jiwaku, pujilah namanya, jangan lupakan kebaikan Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Ada satu ayat
di Mazmur 131 ayat yang kedua. Mazmur 131 ayat yang kedua mengatakan begini, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Ini dari semua apa yang Daud bicarakan tentang dirinya, ini ayat favorit saya. Saya sampai jadikan ini salah satu doa saya. Aku diamkan dan tenangkan jiwaku yang penuh sampah, kalau kita bisa tambahkan. Aku tenangkan dan diamkan jiwaku supaya emosiku tidak menguasai diriku, tetapi biarlah firman Tuhan yang menguasai diriku. Kemudian bagian yang kedua dia katakan dengan luar biasa, dia katakan seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Disapih artinya meninggalkan ketergantungan sama susu. Dengan kata lain dia bilang gini, hai jiwaku, dewasa dong. Keren banget, ini ayat keren banget. Dia bilang sama dirinya, ayo jiwaku, aku mendiamkan engkau, aku tenangkan emosiku. Karena aku harus bertindak dan berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan. Yuk katakan hal yang sama kepada diri kita setiap hari. Kemenangan kemarin jangan dijadikan acuan buat hari ini. Pergumulan hari ini beda lagi. Kalau kita sudah menang kemarin atas diri kita, hari ini pergumulannya beda lagi. Minta anugerah Tuhan yang baru hari ini. Katakan hal-hal yang positif, hal-hal firman Tuhan atas hidupmu. Nah, kemudian ketika kita masuk ke dalam gelanggang pertandingan ini, kita masuk ke dalam tahun yang baru. Kita masih diizinkan lihat tahun yang baru. Kemarin tanggal 31 Desember, ada seorang teman saya yang ada di rumah, karena kami ada ibadah di rumah. Kita nonton Betaningin dan juga malamnya. Kemudian kita perjamuan kudus di rumah sama keluarga, sama teman. Di jam 7 malam kita lagi dinner bareng-bareng di rumah. Teman saya dapat telepon, papanya dipanggil pulang Tuhan. Di hari itu, di tanggal 31 Desember. Papanya gak diizinkan Tuhan lihat 2026, tugasnya selesai. Kalau kita masih diberikan izin untuk melihat ada di tahun ini, Tuhan masih punya maksud sama kita. Tugas kita belum selesai. Hargai waktumu, karena tambah ulang tahun berarti waktu kita makin berkurang. Setiap bulan Januari saya agak-agak biasa aja sekarang, gak kayak dulu, karena bulan Januari saya juga ulang tahun. Dan saya bentar lagi 2 tahun lagi 60. Gak kelihatan kan? Puji Tuhan. Anak saya bilang gini, waktu saya umur 40 saya udah mulai kesel. Duh, kenapa sih umur bertambah terus? Anak saya bilang gini, udahlah Dad, kalau makin tua juga gak kelihatan. Kalau ada rambut putih lihat aja rambutnya gue gak kelihatan. Itu kata anak saya. Itu afirmasi yang membuat saya, iya sih benar juga. Kita tiap tahun ya merayakan ulang tahun kalender sama ulang tahun kelahiran. Tiap tahun. Jadi mau ngapain sama hidup ini? Nah, ada sebuah cerita. Dan orang ini nggak diperhatikan lah. Seorang hamba dari Mesir, namanya Hagar. Seorang hamba dari seorang ibu majikan yang saat itu masih disebut Sarai. Atau Sarah yang kita kenal, istri daripada Abraham. Sarah ini menunggu keturunan atau bayi yang gak lahir-lahir. Imannya mulai goyah. Akhirnya dia bilang sama suaminya, udah kamu kawin aja deh sama hambaku. Ya salahnya salah juga dia kok. Akhirnya Hagar, kita sudah tahu kisahnya, hamil. Dan ini yang Alkitab katakan, Kejadian pasal yang ke-16 ayatnya yang kelima mengatakan begini. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Jadi menurut Sarai ini, si Hagar ini kurang ajar sama dia. Alkitab tidak mendokumentasikan seperti apa, tapi kalau kita pikir ya karena ulahmu sendiri kok, kamu yang kasih hambamu sama suamimu gimana. Kemudian kata Abram kepada Sarai, ayat yang ke-6, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Hagar lari dari majikannya. Perhatikan kebenaran-kebenaran ini. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun. Tuhan hampiri dia, Tuhan kejar dia melalui malaikatnya. Tuhan berkata kemudian ayat yang ke-8, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Kamu dari mana sih? Dan kamu mau kemana? Bukan karena Tuhan tidak tahu dia dari mana dan mau kemana. Ini adalah sebuah pernyataan atau pertanyaan Tuhan yang dilontarkan kepada dia supaya dia ngomong, kamu tuh mau kemana? Saya mau dengar isi hatimu.
Tuhan mengejar dia, seorang hamba yang bukan orang Yahudi, orang Mesir dia. Hagar ini orang Mesir. Dan perhatikan apa yang dia katakan. Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Orang yang lari dari panggilan, orang yang lari dari ketaatan, orang yang lari dari Tuhan, orang yang lari dari kebenaran firman. Makanya tahun ini kita mau lari kemana sih? Kita mau arahkan hidup kita kemana gitu. Jangan pernah bilang, oh enggak Pak, saya masih orang Kristen kok. Itu contoh yang paling ekstrim, seseorang meninggalkan Tuhan. Tetapi ketika kita lari dari panggilan, ketika kita lari dari fungsi kita, ketika kita lari dari ketaatan akan firman Tuhan, selalu orang-orang seperti begini tidak punya jawaban kemana dia akan pergi. Makanya Hagar bilang gini, saya lari dari majikan saya, tetapi dia nggak pernah kasih tahu kemana saya akan berlari, karena bingung. Makanya padang gurun di mana Tuhan berjumpa dengan Hagar itu adalah lambang ketidakpastian, lambang daripada sebuah proses. Dan bahkan di padang gurun kita mana tahu utara, barat, selatan, timur. Kebingunganlah dia. Perhatikan apa yang malaikat Tuhan katakan kepada dia di ayat yang ke-9. Kembalilah kepada nyonyamu, karena itu adalah tujuan, purpose hidupmu. Dan perhatikan ini, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Dengan kata lain, bukannya Tuhan jahat. Kalau kamu masuk ke dalam jalan saya, kalau kamu masuk ke dalam apapun yang saya sudah tetapkan bagi hidupmu, seringkali jalan itu memang kelihatannya tidak enak, tapi ujungnya bawa kebaikan nanti buat kamu. Karena berkat Tuhan akan ada padanya. Ayat 10 mengatakan, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Dia punya berkat khusus lah dari Tuhan. Apapun itu penilaian manusia atas dia, dia punya berkat khusus. Tapi kamu harus kembali kepada nyonyamu, karena itu tujuan hidupmu. Kamu harus ada di situ, walaupun kamu akan disiksa di sana. Teman saya kemarin yang harus balik ke negaranya, dia bilang, saya bisa kabur sebenarnya, tapi saya nggak akan kabur, karena itu panggilan saya. Dengan resiko apapun, saya akan pulang ke negara saya, karena itu panggilan saya. Saya percaya berkat Tuhan khusus buat saya di sana. Saya percaya itu adalah panggilan yang sangat mulia buat hidup saya. Memang setiap kali kita diminta sama Tuhan untuk masuk ke dalam jalannya, berlari menuju kepada Dia, itu di depan pasti nggak enak kelihatannya. Nanti ada ayatnya, nggak enak. Di depan mata kita seolah-olah seperti tidak nyaman dan tidak aman. Dan perhatikan apa yang Hagar katakan di ayat yang ke-13. Dia katakan begini, kemudian Hagar menamakan Tuhan, ayat 13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El Roy. Dia katakan dengan dahsyat, dia bilang, sebab katanya, bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku. Jangan pernah berpikir bahwa kita hanya salah satu bagian dari sekian banyak statistik orang-orang percaya. Tidak, Tuhan melihat setiap kita secara detail, karena Dia adalah Allah El Roy. Makasih Tuhan. Siapa sih aku? Aku hanya seorang hamba, gak penting juga, kau bukan orang Yahudi kok. Sampai segitunya kau memperhatikan aku, sampai sedetail itu petunjukmu atas hidupku. Yang perlu juga kita perhatikan adalah setiap kali manusia kabur atau lari dari panggilan hiduplah, dari tujuan hiduplah, lari apalagi dari tanggung jawab. Tanggung jawab itu tidak pernah akan hilang kalau kita lari daripadanya. Tanggung jawab itu bisa menjadi tanggung jawab orang lain, dan itu sangat luar biasa bahayanya. Di Matius pasal yang ke-25 itu adalah prinsip perumpamaan tentang sebuah pengelolaan hidup. Tuannya memberikan talenta 5, 2, dan 1. Yang 5 dikelola jadi 10, yang 2 dikelola jadi 4, yang 1 diumpetin. Karena dia berpikir bahwa ngapain cuma dapat yang kecil di tangan saya. Tuhan justru memulai dari perkara kecil. Karena dia tidak mau mengelola, ini perkataan tuannya yang menggambarkan kepada kehidupan kita kalau kita lari dari tanggung jawab kita. Matius 25 ayat 25 sampai 28 mengatakan begini. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta tuan itu di dalam tanah yang cuma 1. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya, hai kamu hamba yang jahat dan malas.
Orang yang lari dari pengelolaan tanggung jawab apapun yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidupnya. Alkitab mengatakan engkau adalah hamba yang jahat dan malas. Sebaliknya engkau adalah hamba yang baik dan setia ketika mereka mengadakan pengelolaan itu. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, berikan kepada orang yang memiliki 10 talenta. Dengan kata lain, tanggung jawab nggak akan hilang. Dengan kata lain lagi, Alkitab mengatakan bahwa kalau kamu tidak bertanggung jawab sama sesuatu apa yang Tuhan sudah tetapkan, itu akan diambil sama orang lain loh. Dan contoh ekstrim yang paling sebenarnya paling merugikan banyak orang, itu adalah ketika seorang anak bertumbuh di dalam sebuah rumah tanpa figur ayah, atau ayahnya kabur dari dia, atau ayahnya tidak hadir, atau apapun lah, atau ayahnya kasar, KDRT dan lain sebagainya. Karena firman Tuhan di kitab Kejadian, saya nggak punya waktu untuk bahas itu semuanya. Pertama kali instruksi diberikan itu tidak kepada wanita, diberikan kepada pria. Makanya identitas manusia itu diberikan dari seorang ayah yang ada di rumahnya. Makanya seorang anak yang fatherless, tidak memiliki kehadiran bapaknya dalam hidupnya, itu red flag langsung. Dan ketika bapak itu tidak mengambil tanggung jawab itu dengan baik dan benar, itu tanggung jawab diambil sama orang lain. Contoh sederhana, seorang anak wanita yang dilukai sama bapaknya, dan bahkan bapaknya tidak hadir, ada kemungkinan besar dia akan sleeping around nanti kalau udah besar. Dia akan jadi maaf ya, dalam tanda kutip gampangan gitu loh. Dia akan cari figur ayah di pria-pria yang lain. Orang kasih perhatian dikit sama dia, oh dia seneng. Orang kasih perhatian yang khusus buat dia, oh dia senang. Jadi cowok-cowok akhirnya tahu, wah ini gampang nih. Dan itu red flag. Dulu waktu masih ada waktu, saya sama istri sempat memberikan sebuah nasihat lah sama beberapa teman yang mau menikah. Pertama ya, yang saya tanya selalu, hubungan kamu sama bapakmu gimana? Istri saya ngomong sama pacarnya. Ketika dia bilang hubungannya nggak baik lah ya misalnya, ketika di cross check sama pacarnya, saya ngomong gini, pacar kamu nggak usah kasih tahu, saya cuma mau tanya, pacar kamu obsesif, posesif, insecure, cemburuan, asumsi, cepat marah, sensitif. Pacarnya pasti ngomong gitu. Kok kakak tahu? Karena dia nggak pernah pulih sama bapaknya. Kalau dia nggak pulih dan dia bawa sampah ini masuk ke dalam pernikahan kamu, kelar kamu, bubar kamu. Itu orang yang lari tanggung jawab. Tahun 2002, saya diundang ke sebuah grup konglomerat besar lah. Mereka bilang gini, Pak tolong mentor anak-anak kami. Sedih saya. Karena saya ngelihat tanggung jawab itu diberikan kepada saya. Karena ayah-ayahnya tidak hadir. Saya sampai hari ini nggak pernah bisa menyebut nama kelompok itu. Dan satu hari saya nggak pernah lupa, di tahun 2002 anaknya dapat hadiah home theater, harganya ratusan juta lah. Dimana itu ada ruangan dimana dia main game sama teman-temannya. Dia murung, saya bilang gini, kenapa sih kamu murung, kan ini hari ulang tahun kamu. Dan kamu kan harusnya senang hari ini. Saya nggak pernah lupa anak 17 tahun ngomong gini, Kak, aku nggak butuh semua ini. Aku suka iri hati sama teman-temanku yang lain yang punya papa yang selalu mengasihi mereka, bahkan memeluk dan mengatakan I love you. Papa aku nggak pernah hadir. Dia kasih aku harta, jabatan, status, ketenaran, uang. Aku nggak butuh itu. Yang aku butuh dia hadir dalam hidupku. Lihat hari ini nggak ada kan, main golf. Kalau aku liburan dia sibuk di telepon, nggak pernah berkomunikasi, nggak pernah tahu isi raport aku. Saya keluar dari rumah itu waktu mau pulang, lihat rumah yang begitu besar, ironis. Seorang yang meninggalkan tanggung jawab, lari dari tanggung jawab, dia pikir oh aman-aman aja. Terjadi hal seperti itu. Nah ada lagi orang yang lari daripada kebenaran firman karena bagi dia dianggapnya mudah. Contoh, orang yang sakit hati, ya, orang yang dilukai sama orang misalnya. Kita misalnya dilukai sama orang ya, orang ini baru ngomong hal-hal buruk sama kita, misalnya kasar gitu ya. Cuman sejenak misalnya, terus dia pergi. Pribadi yang paling sering ngomong sama saya, sama saudara setelah kita disakiti, itu adalah diri kita sendiri. Ini orangnya baru nyakitin loh, terus dia pergi. Kita ngomong sendiri loh sama diri kita. Kalau kita nggak benar di dalam pemahaman firman, kita nggak mau dikuasai. Makanya Daud bilang, aku mendiamkan jiwaku, aku menenangkan jiwaku yang penuh sampah. Kalau enggak, kita bisa ngomong-ngomong begini,
Dasar ya. Memang dari dulu aku lihat kamu tuh kamu nggak bener orangnya gitu. Ngomong sendiri loh kita. Memang pantesan kamu, Tuhan ambil rambut kamu semua botak kamu sekarang. Kita ngomong-ngomong sendiri, kita ngata-ngatain tuh orang dalam hati kita. Lihat kamu nanti. Kalau kamu nanti ketemu sama aku lagi, nggak akan aku tegur kamu. Kelar kamu udah. Dasar kamu ya gitu. Ngomong sendiri loh kita. Terus tiba-tiba dari sakit hati timbul akar kepahitan. Timbul akar kepahitan gara-gara kita ngomong sama diri kita sendiri. Sesuatu yang sangat salah. Makanya Daud bilang, aku mendiamkan jiwaku, aku menenangkan jiwaku yang penuh sampah. Aku gak mau ngambil keputusan yang salah. Kita gak sadar, kita lagi lari ke dalam hal-hal yang kita pikir mudah. Lebih mudah buat saya untuk membenci dia saat itu. Lebih mudah untuk saya untuk emosi sama dia. Karena untuk saya mengampuni dia, oh susah. Susah. Kita nggak sadar, kita lagi lari dari panggilan Tuhan, kita lagi lari dari ketaatan, dan kita bingung mau lari kemana. Kita pikir itu aman-aman aja. Kita tidak sadar ketika akar kepahitan itu mulai menggerogoti kita, itu sangat merugikan, dan Alkitab mencatat itu merugikan orang lain. Ibrani, coba lihat ayat yang ke-12, ayat 15. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ini dalam loh nih ayat ya. Saya gemes kadang-kadang kalau saya nggak punya banyak waktu untuk bahas ini. Gini loh, jangan jauhkan diri dari kasih karunia. Karena gini, Tuhan bilang ini, saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihimu. Di dalam ya firman Tuhan, kasih itu urutannya terlebih dahulu Tuhan mengasihi kita. Nggak pernah Alkitab mengatakan kita mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Karena Tuhan mengasihimu, melakukan kasih, tebarlah kasih, kasihilah dia dan kasihilah sesama manusia. Berdasarkan kasih itu. Kalau nggak kamu nggak punya base, nggak punya dasar. Itu makanya dikatakan jangan jauh dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Tuh, yang bisa ngapain? Menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Makanya saya katakan tadi kan, orang yang timbul akar kepahitan gara-gara bapaknya nggak hadir, atau gara-gara dia kepahitan sama orang, dia akan mencemarkan orang. Karena kepahitan yang di dalam sini itu akan keluar semua, termanifestasi dalam tindakan dan perkataan. Yang terjadi, orang-orang di sekitar dia dicemarkan, dibuat rusuh akhirnya. Di tahun 60-an papa saya kabur dari kampung Tomohon di Manado, karena papanya dia mukulin dia. Jadi opa saya ini tentara kenil. Papa saya kabur ke pelabuhan Bitung, dan dia numpang kapal barang. Dia bilang sama nahkodanya, saya nggak punya uang. Kapal itu menuju ke kota ini, Surabaya. Dia kabur ke Surabaya. Dia dalam hatinya bilang, saya nggak mau lagi ketemu sama orang itu. Pahit hatinya, benci sama bapaknya. Diikat di pohon, ditelanjangin, digeraingin semut merah, dipermalukan depan desanya, itu udah biasa papa saya. Dia lari ke Surabaya, dia lari ke Bandung, dia lari ke Jakarta. Dia menikah sama mama saya di Jakarta, ketemu sama mama saya di Jakarta. Mama saya juga lahirnya di sini sebenarnya, di Batu Malang. Nah ini pertanyaan saya waktu diceritain begini sama saya. Dia di bangku SMA diceritain, saya bilang gini, kok papa nggak pernah bukulin kita? Kok papa nggak pernah KDRT sama mama? Kan itu kan life cycle. Soalnya teman saya pernah digituin di sekolahan, jadi saya tanya itu sama dia. Saya nggak pernah lupa, dia bilang gini, saya lepaskan semua akar kepahitan di altar Tuhan sebelum saya nikah sama mama kamu. Karena saya mau pastikan saya nggak bawa sampah dari masa lalu. Dia lari dari Tuhan, tapi dia kembali ke dalam pelukan Tuhan. Dan seumur hidupnya dia tidak pernah membuat rusuh atau mencemarkan keluarganya. Jadi waktu dia meninggal tahun 2010 sampai hari ini saya masih kangen sama dia. Saya bisa bersaksinya beda loh. Saya bisa ngomong gini, Bapak Ibu saya kepahitan sama papa saya karena dia mukulin saya juga. Saya lepaskan pengampunan. Ini kesaksiannya beda. Kenapa? Karena rantainya diputus sama dia di situ. Setiap kali kita lari dari apapun kebenaran firman, seperti Hagar, kita nggak ngerti kita mau lari kemana. Yang kita pikir itu aman-aman aja. Jadi kita ambil keputusan sendiri akhirnya.
nyimpan kesalahan orang lain. Makanya jangan bawa sampah ke 2026. Yunus, coba lihat ya. Yunus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Lari dari panggilan Tuhan. Yunus pasal yang pertama ayat 3. Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo, mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis, membayar biaya perjalanan, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan, lari dari Tuhan. Yang terjadi kita sudah tahu, kapal itu diombang-ambingan sama badai, dan dia sadar bahwa badai itu gara-gara dia. Coba lihat ini ayat 12. Yunus 1 ayat 12. Katanya begini sama mereka, sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu, dia bilang, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Itu harusnya menjadi sahutan daripada banyak orang yang lari dari panggilan Tuhan, lari dari kebenaran, menyimpan akar kepahitan, bawa badai dalam rumahnya, marah-marah, sensitif, mukulin istri, KDRT sama anak-anak karena gak pernah beres di dalam sini. Buat badai, makanya Yunus bilang apa? Aku tahu ini gara-gara aku bawa badai ini kepada kamu. Alkitab jelas kasih kuncinya. Hati-hati, karena harusnya kalau kita pulang ke rumah, semua orang keluar dari kamar dan menyambut kita. Indikasinya itu sebenarnya. Daripada kita pulang ke rumah, semua masuk kamar karena gak mau ketemu sama kita. Harusnya kita pulang kan jadi garam, betul? Garam tuh buat nagih loh. Salah satu fungsi garam kalau makan asin-asin kan nagih. Pengen terus kan, garam tuh salah satunya buat nagih. Makanya kehadiran kita harusnya disenangi sama banyak orang. Kita pulang jadi kopi pahit, ayo. Semua pahit, lari masuk ke kamar. Itu indikasinya. Saya suka banget, saya kehilangan lah momen-momen itu. Ketika anak-anak masih kecil-kecil lari ke kaki saya, melukin saya gitu. Daddy, welcome home. Tapi karena masih kecil-kecil kan dikejar bukan sayanya, dikejar tangannya. Oleh-olehnya mana? Tapi hari ini kan udah enggak. Ketika mereka pelukan nama saya, hi dad, I miss you. That's it. Yang dikejar sayanya. Itu momen-momen indah seperti begitu. Jangan lari dari kebenaran firman. Pastikan tahun ini lari kepada pelukan Tuhan. Apapun yang kau hadapi hari ini, lari kepada pelukan Tuhan. Walaupun susah Bapak Ibu, walaupun itu kelihatannya nggak enak, ya. Coba lihat ini ayat ini. Amsal 18 ayat 10. Lihat ini. Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan mereka menjadi selamat. Apapun, ya, ini sampai ekstrimnya gini lah. Bapak Ibu jatuh, saya dan Bapak Ibu ini kita jatuh dalam dosa ya. Jangan lari dari Tuhan. Lari ke Tuhan. Ada buktinya? Oh ada, terlalu banyak buktinya di Alkitab. Banyak orang ngomong gini sama saya nggak layak Pak datang ke gereja, kan saya banyak dosanya. Kamu tahu nggak kalau kamu datang ke tempat ibadah, lari kepada Tuhan, itu kamu sedang dimandikan sama Tuhan. Tuhan sedang menyempurnakan, menguduskan hidupmu. Kamu nggak bisa menguduskan dirimu sendiri, harus dijelasin dulu. Jangan pernah bilang kamu taat untuk kudus, bukan. Kamu taat karena kamu sudah dikuduskan. Jangan kebalik loh. Kamu taat karena ketaatan adalah buah daripada keselamatan, bukan untuk mendapatkan keselamatan. Kamu dapat keselamatan karena iman kamu kepada Tuhan, bukan dengan usaha dan upaya dari dirimu. Jangan kebalik-balik. Oh gitu, iya. Terus kamu harus paham lagi. Kalau kamu datang kepada Tuhan, kalau kamu mau mandi, mana ada orang mau mandi terus seka-seka dulu? Nggak ada. Kamu ngapain seka-seka? Karena aku mau mandi. Lah gimana sih? Ya mandi aja udah. Datang kepada Tuhan, itu yang terjadi adalah pembasuhan. Makanya di dalam Kristus Yesus tidak ada penuduhan, penuduhan atau penghakiman. Karena selesai di kayu salib. Selesai. Finish. Coba lihat ya, Matius pasal yang ke-7 ayat 14. Ini yang saya katakan dari tadi. Orang mau masuk ke dalam jalannya Tuhan, dia enggan. Karena dia gak mau lari ke situ. Karena tampaknya gak enak. Coba lihat.
Matius 7 ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan. Sedikit orang yang mendapatinya. Perhatikan ini baik-baik. Sesaklah pintu. Kita mungkin ngomong begini di awal. Oh iyalah, berarti banyak orang masuk ke sana. Sesak-sesakan, desak-desakan. Enggak. Alkitab katakan dengan jelas, sedikit orang yang mendapatinya. Berarti itu pintu kecil banget. Kita masuk aja sesak sendirian. Makanya tidak populer. Makanya ngampuni orang seolah-olah kayaknya, aduh berat banget sih kayaknya. Gak enak lah, pintunya kecil soalnya. Ingat ya, dia katakan bahwa dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Perhatikan kalimat ini. Sesaklah pintu dan sempit jalan yang menuju kepada apa? Kehidupan. Jalan, kebenaran, hidup. Dari masuk ke dalam jalan Tuhan yang dari depan kelihatannya nggak nyaman dan aman, kelihatannya begitu kelihatannya ya, itu sebenarnya membawa kepada kehidupan. Di tengah-tengah perjalanan kebenaran ditemukan, dan kebenaran yang akhirnya memerdekakan kita. Karena Alkitab dengan jelas katakan kebenaran itu memerdekakan dirimu. Itu prinsipnya. Contoh, kalau di depannya analoginya ya, di depan kita ada jalan sempit sama jalan tol, ambil mana? Jalan tol lah. Google Map bilang gini, sampai ke tujuan sama-sama 13 menit. Sama-sama 13 menit misalnya, atau sama-sama 15 menit misalnya. Ambil mana? Ya jalan tol lah. Manusia, aja lebih luas jalannya. Perhatikan prinsip ini baik-baik. Ketika Bapak Ibu sama saya masuk ke dalam jalan yang sempit, bisa ngebut nggak? Nggak bisa. Langsung kita belajar sabar. Dek, nggak bisa ngebut. Langsung kita ngapain? Hati-hati. Langsung kita menemukan sebuah namanya sekolah kehidupan yang mengajari kita untuk sabar. Yang merupakan kebenaran yang mengubahkan diri saya dan saudara. Hati-hati, kalau mau ngebut-ngebut nabrak pedagang, motor, anak kecil, ayam, ayo. Gak bisa di dalam jalan yang sempit. Jalan yang besar, jalan tol. Coba lihat kelakuan orang-orang jalan yang tol. Surabaya pasti gak seperti begini. Di Jakarta gak karu-karuan. Surabaya pasti sopan-sopan ya. Di Jakarta itu orang-orang yang di jalan tol itu selalu memenuhi yang namanya bahu jalan. Udah jalan tol loh, masih nggak sabar, masih ngambil bahu jalan. Temen polisi saya nih ngomong gini, Bill, orang yang masuk bahu jalan itu dua hal terjadi. Yang pertama karena dia nggak sabar, makanya orang masuk bahu jalan selalu pasti ngebut. Dia ingin mendahului yang lain-lain. Bahkan kalau ada ambulans lewat situ, dia ikut di belakangnya. Ngapain coba? Dia ikut-ikutan karena dia nggak sabar. Yang kedua, dia tahu dia salah. Makanya dia buru-buru. Dia tahu hatinya, berkecamuk karena salah di jalur yang salah. Teman polisi saya ngomong gini, Bill, itu kan namanya lajur emergency, betul? Tempat dimana kalau emergency terjadi, orang ke situ. Banyak orang ban pecah. Kena serangan jantung misalnya di mobil, makanan anak kecil tumpah dan lain sebagainya. Mereka melipir dong ke kiri, mau masuk bahu jalan. Itu 90% Bill nggak akan lihat spion. Karena mereka pikir bahu jalannya steril. Nah, mobil yang lagi masuk bahu jalan yang kecepatannya betul-betul kencangnya luar biasa, itu tabrakan Bill terjadinya detik. Saya tuh kalau ke TKP Bill nangis aku Bill. Fatal soalnya, hancur mobilnya. Sedih saya, orang-orang gak bisa diatur kata teman polisi saya. Kamu tuh kalau lagi khotbah ingetin jemaat ya Bill. Oh siap komandan. Tapi jemaat nginten gak gitu lah. Ini semuanya sopan, muka-muka sopan semuanya. Muka-muka di lajur yang, makanya teman saya pernah bawa mobil saya ya. Karena saya lagi butuh kerja waktu itu di HP saya. Dia bawa mobil, dia mau masuk bahu jalan? Enggak, selama kamu bawa mobil saya tidak masuk. Tapi ini macet, biarin aja. Belajar sabar, biarin aja. Makanya ya, masuk ke dalam jalan yang sempit, langsung hati-hati. Terus yang kedua, masuk ke dalam jalan yang sempit, tiba-tiba mau nggak mau kita memperhatikan kepentingan orang lain. Pernah nggak masuk jalan yang sempit, kita harus stop, kita lipat tuh spion, terus kita bilang gini sama orang depan, Mas, jalan dulu Mas. Kalau Mas nggak jalan, saya nggak bisa jalan. Mau nggak mau kita mementingkan kepentingan orang lain. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Firman Tuhan katakan, kita menemukan kebenaran. Dan yang paling dahsyat di ujung daripada itu semuanya, saya pernah nih di ujung, saya tiba-tiba lihat jalan raya.
Mobilnya gini, cung, cung, senang dong. Bentar lagi saya akan tiba di ujung. Tapi kesel banget karena tiba-tiba ada motor yang parkir agak ke tengah, orangnya dipanggil dari dalam, lama banget keluarnya. Selagi saya nunggu di situ, saya tiba-tiba mulai merenung sendiri, saya mulai mikir gini, kalau saya nggak lihat jalan raya itu, pasti saya oke-oke aja. Karena tiba-tiba saya mulai membandingkan kondisi saya sekarang dengan jalan raya itu yang cepat dan kencang mobilnya, saya pengen buru-buru di situ. Firman Tuhan ajarkan begini, jangan banding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Ada seorang WL namanya Asaf, pemimpin biduan katanya. Di Mazmur 73 dia katakan begini, kenapa engkau memberikan kemujuran bagi orang fasik? Atau bahasa kita sehari-hari, kenapa sih Tuhan dia diberkati aku tidak? Karena tampaknya sepertinya enak-enak aja di jalan raya. Jangan banding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Makanya ya, di dalam jalan yang sempit, dahsyat. Kita belajar kebenaran di situ. Kita hati-hati, kita mementingkan kepentingan orang, kita belajar sabar, kita belajar nggak banding-bandingkan diri sama orang lain. Dan ujungnya membawa sebuah kehidupan yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Itu jalan yang sempit. Makanya nggak kelihatan populer, makanya orang nggak mau lari ke situ. Orang larinya kayak udah gampang-gampang aja. Tapi bingung dia lari kemana. Saya tutup sama ini. Waktu saya udah mau habis. Jangan pernah berpikir bahwa saya lari ke Tuhan. Ini hanya tugas saya lari ke Tuhan. Sebelum kita lari ke Dia, terlebih dahulu Dia sudah lari kepada kita. Dan ada sebuah perumpamaan yang membuat saya menangis ketika saya mengerti kebenarannya. Pernah ingat kisah tentang anak yang terhilang? Saya kasih ayat terakhir ini ya. Lukas 15 ayat 20. Lukas 15 ayat 20. Waktu anaknya pulang, waktu anaknya pulang. Ingat sebelum dia pergi dia bilang gini, berikan harta milik kita yang menjadi hakku. Jadi dia bawa uang dari papanya, dari ayahnya, dia pergi. Waktu dia pulang ini yang terjadi. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya toh. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat, scanning the horizon, udah lihat dari jauh. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Perhatikan ini, ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kita kalau baca ini aja, mungkin kita nggak ngerti konteksnya. Gini, perumpamaan ini dilontarkan sama Yesus, diberikan untuk orang Farisi. Orang Farisi adalah orang yang bukan sekedar mengerti Talmud, Taurat dan lain sebagainya. Dia mengerti tradisi bangsa Yahudi. Nah, tradisi bangsa Yahudi saat itu di sebuah desa, kalau sampai ada anak atau siapapun keluar dari desa itu bawa uang dari situ, walaupun itu uang orang tuanya, itu dianggap mengambil devisa desa, dibawa pergi. Jadi ketika dia bawa uang pergi, itu berarti ekonomi daripada desa itu nanti akan berkurang gitu loh, karena harus izin sebenarnya. Nah, kalau sampai hal itu terjadi, ketika si anak itu atau siapapun itu pulang ke desa itu, ada pengadilan rakyat yang namanya kezazah. Kezazah itu adalah pengadilan rakyat di mana ketika anaknya belum masuk ke dalam desanya, masih di kejauhan, rakyat keluar bawa sebuah misalnya vas atau pundi, dan sebagai upacara itu dipecahkan di kaki anaknya, dan dia akan dikatakan, you don't belong here. Kamu tidak punya tempat di sini. Dihakimi dia. Bapak Ibu, Yesus mengatakan ini kepada orang Farisi. Ini detail ayatnya. Lukas adalah seorang dokter yang menulis ini. Dia tulisnya detail. Semua kalimat ada artinya. Bapak lari itu merupakan sebuah perbuatan yang sangat-sangat tidak menghormati diri sendiri, karena dia harus angkat sarungnya, dan itu tidak dilakukan sama ayah-ayah Yahudi. Dia lari kepada anaknya, dia mendapati anaknya. Maksudnya adalah sebelum kamu masuk ke dalam kampung ini, ketika rakyat akan menghakimi kamu, aku sudah mendapati kamu on the outskirt of this village. Saya akan mendapati kamu di luar daripada desa ini. Saya akan merangkul dan mencium kamu. Ketika saya lakukan itu membatalkan yang namanya pengadilan rakyat. Betapa hebatnya Tuhan kita.
ketika harusnya kita diadili dan menghadapi yang namanya hukuman dosa, dia turun dari tahtanya, lari kepada semua kita. Sebelum kita punya kesempatan untuk mengasihi dia, mati, bangkit di hari yang ketiga. Untuk saudara sama saya. Dan katakan, it's okay nak. Sampai kapanpun engkau adalah anak, ahli waris, dan orang yang punya hak penuh buat semua kerajaanku, apapun yang aku punya. Bapaknya membatalkan prosesi kezazah. Itu yang terjadi. Sebelum kita lakukan apapun, dia udah lari ke kita. Dia bukan bapak yang di kelihatannya sangar, mengerikan, nunggu anaknya. Oh enggak. Dia lari ke kita. Dia meninggalkan tahtanya, dia angkat sarungnya. Karena dia mengasihi saudara dan saya. Yuk, tahun ini arahkan kehidupan kita kepada arah yang benar. Walaupun pintunya sempit, it's okay. Walaupun di awal gak enak, it's okay. Walaupun Hagar dibilang gak enak, it's okay. Dan ini sekali lagi yang sebagai penutup. Kenapa Yunus diterima di Niniwe? Kenapa waktu dia mau balik ke dalam jalan Tuhan, Tuhan mengirim ikan yang besar? Bapak Ibu, bangsa Niniwe adalah bangsa, kalau Bapak Ibu baca sejarahnya, adalah bangsa Asyur. Dan dewanya mereka adalah dewa ikan. Jadi waktu Yunus dimuntahkan dari ikan, di dalam pikiran mereka, ini dewanya datang. Makanya di Yunus pasal yang ketiga, mereka semuanya percaya kepada Tuhan. Tuhan bisa gunakan apa saja dan siapa saja. Di dalam apapun keputusan yang salah, kalau kita kembali, dia akan rangkaikan segala sesuatu membawa kebaikan bagi kita. Itu Tuhan. Jadi larilah kepada dia. Jangan lari dari kebenaran. Kau akan menemukan kebenaran dan memiliki kehidupan yang luar biasa di 2026. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami belajar banyak hal hari ini Tuhan. Biarlah firman ini merasuki kehidupan kami. Dan seperti Daud kami katakan, kami menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Kami mau lari kepada pangkuan Tuhan. Lari kepada hadirat-Mu, bukan lari dari-Mu Tuhan. Kami gak mau lari dari ketaatan, lari dari firman, kami gak mau Tuhan. Walaupun jalannya memang sempit dan kelihatannya tidak enak, tapi disitulah kami menemukan kebenaran. Di mana jalan itu akan membawa kami kepada kehidupan yang berkelimpahan di dalam Kristus, khususnya di 2026 ini. Terima kasih Bapak yang baik meteraikan firman ini, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. God bless you.